Upacara peringatan Hari Kemerdekaan dan detik-detik proklamasi tahun ini digelar secara terbatas di Istana Merdeka. Upacara tahun ini berbeda lantaran digelar di tengah pandemi COVID-19. Hanya ada sejumlah pejabat negara yang hadir langsung di Istana Merdeka, sementara sisanya menghadiri upacara secara virtual. Jumlah petugas upacara pun dibatasi. Lapangan di depan Istana Merdeka yang biasanya semarak dan ramai oleh tamu undangan kini lengang. Meski digelar di tengah pandemi, namun upacara tetap berjalan hikmat. Berbeda dengan tahun lalu, upacara peringatan detik-detik proklamasi dan perayaan Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka berlangsung meriah. Seluruh menteri, pejabat negara, hingga ratusan tamu undangan baik dalam dan luar negeri memenuhi halaman depan Istana Merdeka. Setelah peringatan detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera merah putih, tamu undangan disuguhkan dengan pagelaran seni dari sejumlah wilayah di Indonesia. Pagelaran seni ini digelar hingga upacara penurunan bendera sore harinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demikian tadi upacara penurunan bendera dan kita akan kembali ke program iNews Sore. Masih dalam Semarak Kemerdekaan Indonesia, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Marini Priscilla di Makassar, Sulawesi Selatan yang saat ini sudah bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Marini. Baik, Abe dan juga Abraham, saat ini saya berada di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. 75 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia. 75 tahun yang lalu tentu saja para pahlawan kita dengan bersusah payah mereka berjuang untuk meraih kemerdekaan. Nah, saat ini dengan begitu banyaknya problematika yang terjadi di negara kita, apakah makna dan juga arti kemerdekaan itu sendiri? Saat ini saya sudah bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Nurdin Abdullah. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Selamat malam. Kita juga mau tahu nih Pak, sebagai seorang kepala daerah, apa sih sebenarnya arti kemerdekaan untuk Bapak sendiri? Ya, saya kira di usia 75 tahun Indonesia, tentu kita mereview ya apa yang sudah kita lakukan dan melihat potensi Indonesia yang demikian besar. Tentunya kita berharap ya dari tahun ke tahun kita mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa ini. Nah, kita tahun ini tentu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita dihadapkan sebuah ancaman ya dan masalah besar yaitu pandemi COVID-19 di mana bukan hanya meruntuhkan ekonomi kita tetapi juga memporak-porandakan kesehatan masyarakat. Nah, saya kira momentum ini kita harus jadikan sebuah momentum untuk semakin memperkuat persatuan kita, rasa gotong royong kita menghadapi masa sulit ini. Tapi kami optimis dengan potensi yang kita miliki dan dengan semangat ya, insya Allah kita akan keluar dari masa sulit ini. Oke. Untuk warga Kota Makassar sendiri Pak, bagaimana seharusnya kita memaknai dari 75 tahun kemerdekaan kita ini di masa yang seperti tadi sempat disampaikan bahwa pandemi ini dengan begitu banyaknya problematika yang terjadi, kemudian carut marut ekonomi yang terjadi saat ini, apa kemudian yang menjadi harapannya Bapak dan apa yang bisa dimaknai dari kemerdekaan ini Pak?
Ya, saya kira pertama tentu khusus di Sulawesi Selatan kita telah setelah saya 2 tahun ini saya mencoba untuk menyelesaikan keterisoliran masyarakat. Ya. Yang kedua khusus Kota Makassar ini kita ada 7 pulau. Saya beberapa minggu terakhir ini saya banyak mengunjungi mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana. Tentu air bersih, listrik, sistem transportasi, layanan kesehatan, pendidikan ini yang menjadi problem besar yang dihadapi masyarakat kita yang ada di pulau-pulau. Nah, Sulawesi Selatan ini punya 330 pulau. Jadi sebagai negara kepulauan harusnya masyarakat pulau ini juga harus menjadi prioritas. Oleh karena itu beberapa tahun ke depan saya bersama para bupati, wali kota yang memiliki pulau, kita akan concern ya untuk menghadirkan segala kebutuhan dasar masyarakat. Oke, baik. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Gubernur yang telah bersedia bersama dengan kami. Dan pemirsa, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa perjuangan kita memang masih terus berlanjut untuk Indonesia maju. Sekali lagi Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Marini sudah berbincang langsung dengan Gubernur Sulawesi Selatan. Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, pemerintah mengeluarkan uang kertas dengan nominal Rp75. Masyarakat bisa mendapatkannya dengan memesan secara online. Di tengah peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan resmi merilis uang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Peluncuran dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dan Menteri Keuangan Sri Mulyani secara virtual siang tadi. Uang baru pecahan Rp75.000 yang dirilis bergambar proklamator RI Soekarno-Hatta berlatar kereta api dan pengibaran bendera saat proklamasi kemerdekaan 1945. Di sisi lain uang ada siluet ragam wajah Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan budaya. Kedepan Bank Indonesia berencana menerbitkan uang khusus perayaan kemerdekaan Republik Indonesia setiap 25 tahun sekali. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan perencanaan serta penentuan jumlah rupiah yang dicetak. Rencananya pemerintah dan BI akan mengedarkan sekitar 75 juta lembar uang baru. Mata uang ini berbentuk uang kertas pecahan nominal Rp75.000 dengan jumlah lembar yang dicetak sebanyak 75 juta yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia. Di saat yang sama, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan bahwa uang pecahan Rp75.000 ini sudah didistribusikan ke seluruh kantor-kantor Bank Indonesia. Melalui mekanisme penukaran uang rupiah senilai Rp75.000 atau sama dengan nilai nominal uang peringatan kemerdekaan tersebut. Kami telah mendistribusikan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia ini ke seluruh kantor-kantor Bank Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia menjelaskan rupiah sebagai mata uang tidak hanya berperan sebagai alat pembayaran, tetapi simbol kedaulatan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga memalsukan identitas dukungan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo jalur independen dilaporkan ke Bawaslu Surakarta. Kami kembali saat lagi untuk Anda.